Bab 1072. Memastikan jejak pengikut. Andai saja kali ini dirinya pergi ke gunung belakang sekte Wendao, lalu menolong keluar orang ini. Hati Erikin pun bergejolak. Sampai saat itu, Kenny Zhao kembali muncul di dunia ini, meskipun hanya pulih 50%, sekte Wendao sudah tidak ada waktu untuk mengurus dirinya dan si brewok Ye Zun. Pak Bir yang tidak mengetahui pemikiran Erikin, terus melanjutkan ceritanya. Peperangan saat itu sangat kacau, meskipun orang yang dendam dengan master banyak, tapi orang yang mendukung juga lumayan banyak. Meskipun master sudah dikurung, namun di dunia tersembunyi dan dunia luar, di berbagai tempat terus bertarung, 3 sekte dan 7 klan demi menjaga keadaan terus bertarung. Sedangkan yang mendukung master, sebenarnya khawatir, jika berhenti, maka akan menerima pembalasan dendam dari mereka. Akhirnya, kedua belah pihak sudah tidak tahan lagi, baru mencapai kesepakatan. Dengan pusat wadah 3 sekte sebagai ketua bersumpah tidak akan melakukan pembalasan, dan masalah master tidak akan dibahas lagi, juga tidak akan membalas dendam. Peperangan ini akhirnya berhenti, kata Pak Bir sambil menghela napas. Penjelasan untuk luar adalah master meninggal karena menggila dalam melatih. Aliran keluarga Zhao pun digabung ke sekte Wendao, keluarga Feng dan keluarga Zhao membantu memberantas pemberontak, langsung menjadi keluarga kuat dalam 8 keluarga besar. Kalau keluarga Dong? Tanya Erikin. Keluarga Dong. Pak Bir mencibir, lalu berkata, keluarga Dong hanya keluarga pembantu dari master saja. Karena beberapa tahun ini mulai berlagak, makanya tidak ada orang yang berani membahasnya. Baiklah, yang bisa aku ceritakan sudah aku ceritakan semuanya. Ada beberapa detail peristiwa tidak bisa diceritakan, karena aku pernah bersumpah. Tapi peristiwa saat itu, aku sudah cukup jelas menceritakannya. Erikin menganggukkan kepala, percakapan kali ini benar-benar terlalu berharga. Rahasia yang selama ini terpendam dalam dirinya, akhirnya mendapatkan jawaban. Contohnya keluarga Feng dan Zhao selalu berdiri di sisi yang sama dengan keluarga Dong, karena 3 keluarga ini pernah berkhianat. Sedangkan aliran Wailon Zhao menjaga gunung belakang, mungkin mereka juga karena mereka mengetahui, Kenny Zhao dikurung di dalam. Jika ditanyakan di sekte Wendao, siapa yang tidak ingin Kenny Zhao keluar, jawabannya pasti aliran keluarga Zhao. Kalau begitu Kenny Zhao yang terkurung di penjara belakang gunung itu, termasuk orang baik atau orang jahat? Membuat semua orang bisa membina, mengubah dunia ini, apakah hal yang baik atau hal yang buruk? Jangan berpikir terlalu jauh, setidaknya apa yang ingin dilakukan oleh master, tidak akan lebih buruk dari sekte Wendao. Dibandingkan dengan hal pengumpulan 7 artefak suci, menetapkan tingkatan dunia pembinaan, membiarkan pejuang dunia luar tidak dapat berkembang, meskipun pemikiran master sangat polos, namun juga lebih ada rasa kemanusiaan. Pak Bir menepuk bahu Erikin, lalu berjalan pergi dengan terhuyung-huyung. Erikin duduk bersila di puncak gunung, menatap rembulan, merasa angin malam ini sedikit dingin. 2 senior, sepertinya sudah pulih kembali. Keesokan harinya, Erikin tersenyum menatap ke arah Pak Bir dan Nenek Melati. Sebelumnya sudah meremehkan kamu, kedepannya kami berdua akan mengikuti perintah kamu, tenang saja, kata Nenek Melati. Para senior tidak perlu melakukan apapun yang berbahaya, hanya saja perlu membantu aku mengirim suara. Namun sebelum ini semua, aku perlu Pak Bir untuk membantu aku. Erikin tersenyum menatap ke arah Pak Bir. Pino, apakah kamu baik-baik saja? Di pulau gunung berapi, lautan bara api terus membara, seolah-olah selamanya tidak akan padam. Gray duduk bersila di atas lautan bara api. Dia kadang memejamkan mata untuk beristirahat, kadang membuka matanya, muncul bayangan Erikin yang mengambang di atas bara api. Bocah ini sudah di bara api melatih 1 hari 1 malam, juga tidak tahu teknik apa yang dilatih olehnya.
Gray mengerutkan kening, dalam tatapan matanya penuh keraguan. Mungkinkah dia sudah mengetahui keberadaan aku, mengetahui aku takut dengan api, meminjam kesempatan ini untuk kabur. Tapi setelah Gray berkata, merasa lautan api ini mendadak meledak, bara api langsung mulai mendidih. Bayangan Erikin seketika bergoyang, Gray langsung mengeluarkan Reiki untuk menenangkan bayangan menjadi normal kembali. Di saat ini, Erikin yang duduk bersila pelan-pelan berdiri, terbang ke arah atas. Aku tahu bahwa dia tidak mungkin menemukan aku, pendekar tingkat fase keilahian, merupakan salah satu tingkatan rendah di dunia ini. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan keberadaan aku? Gray menghela napas, dia mencibir, dan setelah Erikin terbang keluar dari lautan api, dia tiba-tiba mengikuti. Erikin terbang rendah di atas permukaan laut, angin di pagi hari tidak kuat, gelombang air laut biru yang beriak memantulkan cahaya merah matahari terbit, sangat mempesona. RGGH. Di saat Erikin sedang terbang, muncul keadaan aneh. Di depannya, laut mendadak meledak semburan air yang tinggi, kemudian muncul dua iblis monster laut, saling meraung, berkelahi hingga muncul di atas permukaan laut. Salah satunya adalah kura-kura tua dengan cangkang hitam dan keras, berkilau cahaya hitam di bawah pantulan cahaya matahari. Dan satunya adalah gurita raksasa dengan tentakel besar, terus-menerus mengepakkan dan membuat gelombang air. Dua monster ini terus bertarung, membuat permukaan air terus bergoyang, terdengar suara ledakan di langit, seluruh area di sekitar pun menjadi kacau. Dia kenapa ke sana? Melihat mata Erikin malah terbuka lebar, langsung terbang ke arah sana, Gray pun tidak berdaya, namun juga hanya bisa mengikutinya. Srur. Dan di saat Erikin mendekat, gurita itu bagaikan mengamuk, langsung menyemprotkan semprotan tinta hitam ke kura-kura tua itu. Semprotan tinta hitam ini, kebetulan tertahan oleh Reiki yang disemburkan oleh kura-kura tua, seketika langsung terbang ke langit, berubah menjadi hujan hitam, bagaikan kabut hitam yang tak terhitung jatuh dari langit. Kejadian ini sangat tidak terduga, Erikin baru saja terbang masuk ke dalam kawasan hujan hitam ini, di sekitarnya pun ditutupi kabut hitam yang disebabkan oleh hujan hitam ini. Brengsek, Erikin mengeluh. Dia pun langsung mendekati dua iblis monster ini, mengeluarkan Reiki, mengusir dua iblis monster ini. Seolah-olah hanya mengeluh karena kesialannya ini, Erikin pun lompat masuk ke air, membersihkan cairan hitam yang ada di tubuhnya. Sedangkan Gray yang di belakangnya, saat hujan hitam turun, langsung mengeluarkan ilmu sihir, baru bisa menghindari hujan hitam ini. Adegan ini bagaikan sebuah rintangan dalam perjalanannya. Setelah terbang keluar dari laut, Erikin pun tidak terbang di atas permukaan laut lagi, langsung terbang tinggi di udara. Sedangkan Gray ikut di belakangnya, di dasar laut, Tino dan si setan itu terbaring, Pak Bir juga ada di sana. Pak Bir, apa yang dikatakan Tino? Di langit tinggi, Erikin menggunakan slip giok berkomunikasi dengan Pak Bir. Benda yang di belakang kamu ini, adalah makhluk yang nyata. Cairan tinta hitam yang disemburkan oleh Tino hampir mengenainya, namun dia memiliki ilmu gaib, bisa bersembunyi di antar dimensi. Kata Pak Bir dengan serius. Erikin, apa yang kamu katakan benar. Sekte Wendao ini sangat licik, jika kita terus bertindak, mungkin langkah kita berikutnya akan dilaporkan oleh makhluk ini. Sebelum rencana kita dimulai, kamu harus menyingkirkan makhluk ini, atau menghindarinya. Baik, aku mengerti. Tatapan mata Erikin pun muncul tatapan merasa sedikit takut. Kekuatan Sekte Wendao ini benar-benar hebat, teknik penguntit seperti ini, dirinya sama sekali belum pernah menjumpainya. Jika bukan karena kerohanian dirinya, sudah melebihi fase keilahian pada umumnya, dan muncul firasat, mungkin juga tidak akan menyadari ada orang yang mengikutinya. Tapi, sudah mengetahui keberadaannya, dan dia juga ada bentuk nyata,
Jika ingin mencari cara penyelesaian, maka akan lebih mudah banyak. Intinya, dia sebelum menyelamatkan Ye Zun dan lainnya, harus menangkap makhluk ini, tapi jangan sampai dicurigai oleh Cendro Sun. Tempat terbaik adalah di sini. Eric Kin tersenyum, lalu menambah kecepatan. Si tua, apakah kamu menebak dia bisa menolong keluar Ye Zun dan lainnya? Situ adalah sekte Wendao, tempat yang membahayakan. Di laut, Nenek Melati dan Pak Bir menatap ke langit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.